Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pembelajaran Pakem, partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di sini kami beranggotakan 10 orang yaitu saya sendiri Alma Firial Rahman NPM 0066, Evi Ayu Anggraini NPM 0069, Oktriana Agus Wardani NPM 0072, Mela Rafika Yuliandari NPM 0074, Aura Zazinatul Fitria NPM 0084, Mutiana Jalila Suliha NPM 0091, Harisma Amar Fauzi NPM 0096, Dinda Amalia Primadistianto NPM 0099, Sinta Futihatul Aini NPM 0110, dan Nanda Zeni Arumsari NPM 0111. Nah, di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu profil pencetus model, yang kedua yaitu grand opening Pakem, yang ketiga awal mula model Pakem terus berkembang, yang keempat negara yang menerapkan Pakem, materi yang kelima yaitu pengertian Pakem, materi keenam tujuan pembelajaran Pakem, materi yang ketujuh yaitu ciri-ciri pembelajaran Pakem, materi yang kedelapan ada kelebihan dan kekurangan model Pakem, yang kesembilan langkah-langkah Pakem, dan materi yang terakhir yaitu sintak Pakem. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dari yang pertama yaitu profil pencetus model. Pakem lahir dari berbagai pendekatan yang berkembang selama ini, seperti SAL atau Student Active Learning, yang di Indonesia dikenal dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Model pembelajaran aktif dianggap menjadi awal dari kelahiran Pakem. Hal ini dikarenakan pembelajaran aktif dinilai dapat menciptakan ketertarikan bagi siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat berpikir dan bekerja. Pembelajaran aktif juga digunakan dalam proses pembelajaran untuk membuat siswa lebih banyak melakukan sesuatu daripada sekedar mendengarkan. Siswa harus membaca, menulis, mendiskusikan, atau terlibat secara aktif dalam berbagai masalah. Siswa juga dilibatkan secara aktif dalam proses berpikir tinggi, seperti untuk kegiatan analisis, sintesis, dan penilaian. Aspek kehidupan pada masa kini menjadi pendorong lahirnya Pakem. Aspek kehidupan yang mendapatkan perhatian adalah proses demokratis, transparansi, dan kebebasan pengeluaran pendapat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek kehidupan menempatkan siswa bukan hanya sebagai objek didik yang hanya menerima perlakuan saja yang diberikan guru, melainkan sebagai subjek didik yang dilibatkan dalam penentuan bahan ajar serta pola pembelajaran yang akan mereka terima dari pendidik. Model pembelajaran Pakem yaitu singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan menjadi salah satu karakteristik utama Pakem. Materi yang kedua yaitu Grand Opening Pakem. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 Ayat 1 menyatakan bahwa KBM atau kegiatan belajar mengajar dalam satuan pendidikan dilaksanakan secara saling aktif, memberi inspirasi, menyenangkan, memberikan tantangan, membangkitkan motivasi untuk aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi tindakan, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat, pertumbuhan, perkembangan fisik, maupun psikis siswa. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran aktif, kreatif,
aktif, dan menyenangkan atau pakem. Salah satu materi pelajaran di sekolah yang berupaya untuk memfasilitasi siswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ialah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Selanjutnya yang ketiga, formula model pakem terus berkembang. Pakem pertama kali munculnya dikenal dengan istilah PAKES. Semua dikembangkan dari AJEL atau Active, Joyful, and Active Learning untuk pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1999 yang dikenal dengan istilah PAKEM atau perkembangan pembelajaran efektif, aktif, dan menyenangkan. Seiring dengan perkembangan manajemen berbasis sekolah atau MBS pada tahun 2002, istilah PAI diganti menjadi PAKEM, yaitu pendekatan dari pembelajaran pada tahun 2002, istilah PAKEM diganti menjadi PAKEM, yaitu kependekatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian, penanamannya menjadi PAKEM, penambahan kata inovatif, kemudian juga mengenal PAKEM Gambrot atau gembira dan berbobot. Dengan sekarang juga dikenal dengan PAILKEM dengan penambahan kata lingkungan. Pada dasarnya, landasan teori yang digunakan adalah mengambil teori-teori tentang active learning atau pembelajaran aktif. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 Ayat 1 menyatakan bahwa KBM dalam satuan pendidikan dilaksanakan secara aktif, beri inspirasi, menyenangkan, memberikan tantangan, membangkitkan motivasi untuk aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi tindakan, aktivitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, pertumbuhan, dan perkembangan fisik maupun fisik. Presentasikan alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran, salah satunya dan model pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan atau yang disebut dengan PAKEM. Menurut Asmani 2012, PAKEM itu merupakan salah satu pendekatan yang memberikan kesempatan siswa melakukan kegiatan yang beraneka ragam untuk mengembangkan kognitif dan psikomotoriknya dengan menitikberatkan belajar sambil bekerja. Salah satu mata pelajaran di sekolah yang berupaya untuk memfasilitasi siswa dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ialah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang disebut dengan PJOK. Materi yang keempat yaitu negara yang menerapkan PAKEM. Penerapan atau pengaplikasian model pembelajaran PAKEM baru saja dilaksanakan di Indonesia karena konsep dan makna dari pembelajaran PAKEM ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pembelajaran ceramah yang guru laksanakan pada umumnya dinilai menjemukan
kurang menarik bagi para peserta didik sehingga berakibat kurang optimalnya penugasan penguasaan materi bagi peserta didik. Pakem ini memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman dengan penekanan kepada belajar sambil bekerja. Sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Di bawah ini merupakan contoh link materi model pembelajaran Pakem yang bisa digunakan untuk sumber referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Thorik Maulana akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau yang biasa dikenal dengan PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif bermaksud bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan ide-ide baru, gagasan, atau sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Dengan demikian, akan terciptanya suasana belajar mengajar yang menyenangkan tanpa adanya rasa takut, canggung, malu, dan lain sebagainya. Siswa akan memusatkan perhatiannya secara penuh pada kegiatan belajar dan menjadi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Lalu, apa saja kelebihan dan kelemahan model PAIKEM ini? Kelebihan model PAIKEM antara lain, siswa lebih semangat dan berperan aktif dalam mengikuti belajar mengajar. Kemudian, pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. Siswa juga dapat menemukan caranya sendiri dalam pemecahan masalahnya. Selain itu, pembelajaran PAIKEM melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Siswa juga dapat terpacu sikap rasa keingintahuannya, meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa dalam belajar mengajar. Proses pembelajarannya dapat memanfaatkan lingkungan sekitar, menciptakan kegiatan belajar yang sangat beragam. Selain itu, upaya penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan akan lebih terlatih dengan model pembelajaran PAIKEM ini. Tapi, di balik kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan model PAIKEM ini antara lain yaitu kurang efektif jika dilakukan secara non-tatap muka atau daring. Kurang efektif juga jika digunakan dalam kelas besar. Tidak mudah merancang model PAIKEM ini dengan pribadi siswa yang berbeda-beda. Perlu kreativitas khusus bagi guru dalam menciptakan beragam kegiatan yang dapat menyenangkan siswa. Kemudian, bagaimana implikasi pembelajaran dengan model PAIKEM di kelas? Saya mencontohkan pembelajaran PAIKEM mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.17, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Pada awal pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdoa bersama, kemudian dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu, guru memberi sebuah kata motivasi kepada seluruh siswa, seperti pesan moral,
kemanusiaan, sosial, atau jargon untuk memberikan stimulan siswa dalam mengawali pembelajaran. Nah, pada saat memasuki pembelajaran, pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok supaya terciptanya kekompakan antar siswa dan menjadi super team. Kemudian, guru memberikan sebuah permasalahan tentang apa saja unsur pembangun dalam puisi. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang unsur pembangun puisi di buku referensi, internet, handout, atau yang lain. Supaya lebih menarik, guru mempraktikkan atau membacakan sebuah puisi secara langsung. Kemudian, siswa mengamati apa saja unsur-unsur puisi yang telah dibacakan oleh guru. Atau bisa juga, guru mempunyai atau menyiapkan beberapa cari kertas yang di dalamnya ada puisi. Kemudian dibagikan setiap kelompok secara acak. Nah, guru memberikan kesempatan siswa menganalisis unsur pembangun puisi, meliputi suasana, tema, makna puisi yang didapatkan. Melalui diskusi kelompok, setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kepada kelompok lain atau memaparkan di depan kelas. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau tambahan untuk melengkapi hasil dari paparannya. Di ujung pembelajaran, guru menanggapi hasil yang disampaikan oleh setiap kelompok. Di akhir pembelajaran, guru memberikan kesimpulan, saran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, begitulah langkah-langkah pembelajaran yang dapat saya sampaikan. PAEKM adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya. Guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar supaya menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Dapat disimpulkan, PAEKM itu adalah pembelajaran yang bisa menciptakan proses pembelajaran aktif dengan menggunakan metode belajar yang beragam untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Begitulah ulasan dari saya tentang pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang pengertian pakem. Nah, menurut salah satu ahli namanya Sugiono 2018, model pembelajaran pakem adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan dan dilaksanakan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Jika hal ini berhasil, berarti model pembelajaran tersebut berhasil mengubah dan meningkatkan kualitas belajar siswa tersebut. Kemudian menurut Kurniawan tahun 2014, Rusman menyatakan bahwa pengertian pakem adalah pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Pakem merupakan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pakem pendekatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 1. Pakem partisipatif. Partisipatif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. Nah, pembelajaran ini menitikberatkan
keterlibatan siswa pada kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, aktif. Aktif yaitu merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih banyak dalam melibatkan aktivitas siswa dalam mencari, mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam berlangsungnya pembelajaran di kelas, sehingga siswa akan mendapatkan berbagai pengalaman yang akan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif. Kreatif adalah memunculkan kreativitas dalam siswa. Nah, maksudnya pembelajaran kreatif itu merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru dalam memotivasi dan memunculkan kreativitas dalam diri siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode atau strategi yang bervariasi sesuai dengan karakteristik anak. Kemudian efektif. Efektif adalah pembelajaran yang dapat membentuk kompetensi siswa pada tujuan yang akan dicapai secara optimal. Nah, maksudnya itu pembelajaran efektif bisa dikatakan jika mampu memberikan pengalaman yang baru pada siswa yang dapat membentuk kompetensi siswa serta mengantarkan siswa pada tujuan yang akan dicapai secara optimal. Kemudian menyenangkan. Menyenangkan itu merupakan suatu proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Jadi menurut Mulyasa, pembelajaran menyenangkan itu merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa tanpa adanya perasaan terpaksa dan tertekan, sehingga siswa itu senang dalam melaksanakan proses pembelajaran dan enjoy. Kemudian Pakem adalah model pembelajaran yang bertumbuh pada 4 prinsip juga, yaitu aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama itu aktif. Aktif maksudnya bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa itu aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan pendapat atau gagasan. Peran aktif siswa ini sangat penting dalam rangka pembentukan generasi kreatif yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu memanfaatkan modalitas belajar yang dimiliki siswa, baik visual, kemudian auditorial, dan kinestetik agar pembelajaran itu dapat optimal. Kemudian yang kedua yaitu kreatif. Nah, kreatif yang dimaksud itu agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam, sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Kata kreatif dapat juga diartikan menemukan motivasi, percaya diri, dan kritis, sehingga pembelajaran menjadi tidak monoton dan penuh kreatif dan siswa itu tidak cepat bosan. Kemudian menyenangkan. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilihat dari penampilan guru yang menarik, suasana belajar yang aktif, kait dengan metode belajar, desain kelas yang tidak membosankan, sehingga siswa itu memusatkan perhatian secara penuh pada saat pembelajaran dan waktu curah perhatian siswa terhadap pembelajaran itu menjadi tinggi. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran Pakem. Menurut Indrawati tahun 2009, tujuan Pakem adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menyiapkan siswa memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk persiapan kehidupan masa depannya. Kegiatan Pakem ini mengeksplorasi pengelolaan kelas belajar menjadi aktif, strategi, dan teknik pembelajaran afektif untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir. Berikutnya, terkait ciri-ciri pembelajaran Pakem. Secara umum, pembelajaran Pakem memiliki ciri-ciri yaitu siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa ahli mempunyai pendapat untuk ciri-ciri pembelajaran Pakem ini. Yang pertama, menurut Wahidin, ciri-ciri Pakem antara lain yang pertama, pembelajarannya mengaktifkan siswa. Yang kedua, mendorong kreativitas siswa dan guru. Yang ketiga, pembelajaran efektif. Dan yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan, yang utamanya bagi siswa. Kemudian, menurut Muhammad, ciri-ciri Pakem antara lain yang pertama
adanya prakarsa siswa dalam kegiatan belajar yang ditujukan melalui keberanian memberikan urun pendapat tanpa diminta dan kesediaan mencari alat dan sumber belajar. Yang kedua, keterlibatan mental siswa dalam proses belajar mengajar yang berlangsung sehingga emosi siswa tergugah secara sadar. Berikutnya, peranan guru sebagai fasilitator, pemantau, dan pemberi balikan lebih bersifat ulur tangan daripada urun tangan. Yang keempat, siswa belajar dengan pengalaman langsung baik yang terkait dengan ranah kognitif, efektif, maupun psikomotor. Berikutnya, kelima, kekayaan variasi metode dan media dalam proses pembelajaran akan memberikan peluang variasi bentuk dan alat dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, kualitas dan variasi interaksi dalam proses belajar mengajar baik antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran pakem. Kelebihan model pakem. Kelebihan model pakem antara lain yang pertama yaitu pakem merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Kedua, dalam pakem siswa belajar untuk bekerja sama. Ketiga, pakem mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Keempat, pakem mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses. Kelima, pakem menghargai potensi semua siswa. Dan yang terakhir yaitu program untuk meningkatkan pakem di sekolah itu harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan model pakem. Yang pertama yaitu perbedaan individual siswa belum diperhatikan termasuk laki-laki ataupun perempuan, pintar atau kurang pintar, sosial, ekonomi, tinggi atau rendah. Kedua, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Ketiga, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk, kegiatan yang dilakukan siswa itu sering kali belum mencerminkan belajar kooperatif yang benar. Keempat, guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran pakem yang baik. Terakhir yaitu pajangan sering menampilkan hasil kerja siswa yang cenderung seragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fudi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembelajaran pakem. Menurut Sudrajat, pada tahun 2009, langkah-langkah pembelajaran pakem dalam pelaksanaannya yang perlu diketahui yaitu yang pertama adalah memahami sifat yang dimiliki oleh anak. Pada dasarnya anak itu memiliki sifat rasa ingin tahu dan juga berimajinasi. Nah, kedua sifat tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap atau berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua adalah mengenal anak secara perorangan. Para siswa ini berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan juga memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam pakem ini perbedaan individual perlu diperhatikan dan juga harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak itu sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Dan yang kedelapan, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik, sering dipertanyakan gagasan orang lain dan juga mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. Syarat dari berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut, takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari teman-teman sekelasnya. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Yang kemudian yaitu sintaks pembelajaran pakem.
Nah, sintaks pembelajaran pakem ini terdapat 6 fase. Fase yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan pembelajarannya seperti mengaitkan pelajaran dengan pelajaran sebelumnya, memotivasi siswa, memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui konsep-konsep prasyarat yang sudah dikuasai siswa, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Untuk fase yang kedua yaitu presentasi materi konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa melalui demonstrasi dan bahan bacaan. Kegiatan pembelajarannya seperti presentasi keterampilan proses yang dikembangkan, presentasi alat dan bahan yang dibutuhkan melalui bagan, dan memodelkan penggunaan peralatan melalui bagan. Kemudian fase yang ketiga yaitu membimbing pelatihan. Kegiatan pembelajarannya seperti menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, mengingatkan cara siswa bekerja dan berdiskusi secara kelompok, membagi buku siswa dan LKS, mengingatkan cara menyusun laporan hasil belajar, hasil kegiatan belajar, memberikan bimbingan seperlunya, dan mengumpulkan hasil kerja kelompok setelah batas waktu yang ditentukan. Kemudian fase keempat yaitu menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Kegiatan pembelajarannya seperti mempersiapkan kelompok belajar untuk diskusi kelas, meminta salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan sesuai dengan LKS yang telah dikerjakan, kemudian meminta anggota kelompok lain menanggapi hasil presentasi dan membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi. Fase yang kelima yaitu mengembangkan dengan memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjut dan penerapan. Kegiatan pembelajarannya seperti mempersiapkan kelompok belajar untuk diskusi kelas, meminta salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan sesuai dengan LKS yang telah dikerjakan, meminta anggota kelompok lain menanggapi hasil presentasi, dan membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi. Untuk fase yang keenam yaitu penutup. Seperti menganalisa dan mengevakuasi, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan kinerja mereka. Nah, berikutnya terkait rancangan berbasis model. Berikut rancangan pembelajaran berbasis model yang telah kami siapkan. Yang pertama, terkait mata pelajaran kami memilih matematika, kelas 5, semester 2. Materi, sifat-sifat dan gambar bangun belah ketupat dan layang-layang. Alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam satu pertemuan. Sintak pembelajaran dan kegiatan pembelajaran pakem ini yang pertama, fase pendahuluan. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa, disambung ice breaking dan presensi siswa. Yang kedua, guru mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya. Kemudian, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui konsep-konsep yang sudah dikuasai oleh siswa tentang pembelajaran matematika. Yang terakhir atau keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun belah ketupat dan layang-layang, serta menggambar bangun belah ketupat dan layang-layang. Lanjut. Kemudian adalah fase kedua, yaitu presentasi materi. Yang pertama, guru menjelaskan materi mengenai sifat-sifat dari bangun belah ketupat dan juga layang-layang. Yang kedua, guru dan siswa melakukan tanya jawab dengan cara melemparkan kertas yang berisi soal, dan bagi siswa yang terkena bola kertas tersebut, maju untuk menyelesaikan soal yang ada dalam kertas tersebut. Yang ketiga, guru mendemonstrasikan cara menggambar bangun belah ketupat dan juga layang-layang menggunakan kertas asturo. Yang keempat, guru menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran seperti gambar, alat peraga, lembar kerja siswa atau LKS, dan juga bahan ajar. Fase yang ketiga yaitu membimbing kelompok belajar. Yang pertama, guru menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang kedua, guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk bekerja sama dalam membuat keterampilan berupa hiasan gantung yang terbuat dari kertas asturo berbentuk bangun belah ketupat dan layang-layang. Yang ketiga, guru berkeliling memberikan bimbingan kepada kelompok yang memerlukannya. Yang keempat, guru meminta pada setiap kelompok
untuk menampilkan hasil kerjanya dengan memasangkan hasil karya di sekitar dinding kelas. Fase yang keempat yaitu menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi. Yang ketiga yaitu guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi. Fase kelima yaitu pengembangan dan penerapan. Yang pertama, guru membimbing siswa untuk menuliskan simpulan tentang sifat-sifat bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Yang kedua, guru memberikan refleksi dengan melayangkan yang pertama, apa materi pokok yang kita bahas hari ini? Yang kedua, apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Mengapa? Yang ketiga, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Lalu, guru memberikan tugas rumah atau PR kepada siswa untuk mencari benda di sekitar rumah yang berbentuk bangun datar. Fase yang keenam yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Yang pertama, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. 2. Guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik atau dapat menggunakan paper and pencil test. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait model pembelajaran Pakem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.